Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah kewirausahaan. Kita pertemuan ke-8 apa ke-9 ya? Pokoknya pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita lewat YouTube channel ya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswaku yang hari ini jadwal kuliahnya boleh dilihat sampai selesai ya. Nah, nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya tidak akan ditulis di PowerPoint tapi akan saya utarakan secara lisan. Nanti dijawab di komen ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Kenapa di kewirausahaan harus belajar pengelolaan sumber daya manusia? Karena ceritanya kalian sudah menjadi seorang wirausaha nih, otomatis sudah jadi pemimpin, sudah jadi CEO. Nah, kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi CEO, ya berarti harus mau nggak mau belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Sedikit saja ya, kita lihat dulu. Nah, ini sekilas ulasan MSDM gitu ya. Jadi kalau MSDM itu tidak maksudnya tidak akan jauh-jauh dari mulai HR planning sampai analisis sampai dengan nanti employee-nya itu pensiun atau misalnya employee-nya nanti sudah masuk di PHK segala macam. Pokoknya siklusnya seperti itu. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini. Sebelum kita masuk pasti nggak kelihatan di YouTube-nya. Mau diulangi lagi nggak ini? Saya ganti dulu warnanya. Oke. Kelihatan ya, menurut editor saya kelihatan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke proses MSDM, kita lihat dulu peran MSDM, peran manajemen sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah seorang MSDM atau CEO itu bisa menjadi strategic partner. Jadi kalau kalian memang misalnya nanti punya bawahan punya bawahannya manajemen sumber daya manusia, itu akan dijadikan strategic partner di dalam menyusun strategi perusahaan. Kemudian peran yang lain adalah sebagai administration expert. Jadi selain mencatat semua kebutuhan karyawannya, mulai dari payroll, absen, dan segala macam, itu disebut dengan administration expert. Kemudian peran yang lainnya adalah sebagai employee champion. Jadi kalau misalnya kita menjadi manajemen sumber daya manusia atau menjadi CEO, itu kita harus menjadi employee champion, menjadi contoh bagi karyawan-karyawan di bawahnya untuk menjadi employee champion. Employee champion seperti apa ya? Tentunya employee yang diharapkan perusahaan, sebagaimana perusahaan itu mencapai tujuannya. Kemudian menjadi change agent. Nah, artinya CEO juga harus memberikan contoh. Kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh kepada semua karyawannya untuk membuat menjadi change agent, jadi menjadi agen perubahan di dalam perusahaannya. Kalau perusahaan behaviornya kurang bagus atau environment kurang bagus, sebagai CEO harus menjadi agent bagaimana supaya environment, bagaimana supaya lingkungan pekerjaannya menjadi nyaman gitu ya, menjadi menjadi rumah kedua bagi karyawannya. Oke. Nah, itu peran MSDM secara global gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses MSDM. Tadi saya bilang kalau MSDM tuh nggak akan jauh-jauh dari job analisis sampai dengan pensiun. Nah, proses MSDM yang pertama adalah melakukan job analisis atau desain. Jadi ketika kalian sudah mempunyai perusahaan, harus dianalisis dulu jobnya gitu. Kemudian didesain jobnya seperti apa gitu ya. Ada berapa tingkatan gitu ya, atau ada spesifikasi jobnya seperti apa. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua HR planning. Berapa orang yang diperlukan dalam perusahaannya itu harus dihitung juga. Kemudian setelah HR planning ya, mulai dari spesifikasi tadi, perhitungannya seperti apa, berapa jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membuat satu perusahaan itu maju. Nah, itu di HR planning. Kemudian di recruitment dan selection, nanti ada bagaimana proses recruitment karyawan, bagaimana selection karyawan. Setelah itu akan masuk ke bagian orientasi dan placement. Jadi karyawan yang masuk akan diorientasi dan akan ditempatkan di mana. Kemudian yang kelima ada training and developing. Jadi artinya ketika karyawan masuk, kita akan lihat selama 3 bulan biasanya masa percobaan atau 6 bulan. Di situ nanti dilihat apakah mereka membutuhkan training-training khusus atau perlu developing atau seperti apa gitu ya. Kemudian nanti yang keenam tidak kalah penting dan ini yang paling penting tentunya. Menghitung compensation, menghitung gaji karyawan setiap. Setiap lini, setiap jajaran harus dihitung gajinya seperti apa. Ya. Kalian bisa belajar itu di MSDM. Kemudian setelah menghitung compensation, menghitung performance appraisal-nya, artinya mulai membuat tools-tools bagaimana menghitung kinerja setiap karyawannya, tentu disesuaikan dengan target gitu ya. Dan ada career and planning, jadi karyawan walaupun perusahaannya kecil tetap harus ada jenjang karir di situ, itu diperhatikan juga.
sampai akhirnya karyawannya pensiun. Artinya karyawannya sudah tidak bisa bekerja lagi atau memang sudah memasuki usia pensiun. Kalau di Indonesia sekarang kalau nggak salah 57 tahun usia pensiun ya, atau ada juga perusahaan yang memang 65 tahun bisa dikatakan usia pensiun. Nah, itu adalah proses MSDM. Sekarang kita lihat next. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan manajemen sumber daya manusia atau melakukan proses yang tadi, yang 9 tadi, dari mulai HR planning sampai dengan pensiun gitu. Yang pertama, kalau aktivitasnya rekrutmen sama seleksi, jenis pengeluarannya tentu kita harus mengeluarkan biaya iklan atau biaya administrasi gitu ya. Contoh misalnya kalau biaya iklan kita pasang dibutuhkan gitu, walaupun sekarang banyak media sosial yang menawarkan kita tinggal masuk ke situ nggak usah bayar, itu bisa juga gitu ya, atau websitenya perusahaan masing-masing. Kalau biaya administrasi contoh ada tes MMPI buat karyawan, tes psikotes, nah itu kan membutuhkan biaya. Kemudian aktivitasnya sistem penggajian dan benefit. Apa sih jenis pengeluarannya? Ya tentu biaya gaji sama asuransi karyawan gitu ya. Kemudian kalau aktivitasnya pengembangan SDM, sumber daya manusia, jenis pengeluarannya biaya pelatihan. Aktivitasnya relasi industri, jenis pengeluarannya misalnya karyawan yang absen atau turnover pegawai, misalnya keluar masuk pegawainya cepat gitu. Nah, itu membutuhkan biaya yang tadi mulai dari atas lagi gitu ya. Nah, itu tidak baik juga kalau di dalam satu perusahaan turnover pegawainya tinggi. Ada something wrong berarti sama pengelolaan sumber daya manusianya. Kemudian kalau aktivitasnya jaminan kesehatan dan kecelakaan, jenis pengeluarannya biaya tunjangan kesehatan dan kecelakaan. Kalau di Indonesia kita bisa share ke BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan gitu ya. Itu biaya-biaya yang diadakan atau yang harus diadakan oleh perusahaan yang akan melakukan proses MSDM ya. Oke, kita masuk ke fungsi MSDM. Ini menurut Werther dan Davis ya. Di persiapan dan seleksi ada apa saja sih? Ada analisa jabatan dan desain jabatan, ada perencanaan SDM-nya, ada proses rekrutmen, ada seleksi. Kalau di pengembangan dan evaluasi ada orientasi, penempatan sampai dengan PHK. Terus kemudian ada pelatihan dan pengembangan, kemudian ada perencanaan karir dan penilaian kinerja atau performance appraisal. Kemudian kalau di kompensasi dan proteksi itu ada perhitungan upah, gaji, insentif, tunjangan dan layanan lainnya. Kemudian ada program keamanan, keselamatan dan kesehatan atau K3 perusahaan gitu ya. Nah, kalau fungsi MSDM yang keempat menurut Davis ini ada hubungan kekaryawanan dan audit gitu. Di sini akan ada hubungan karyawan, ada hubungan serikat pekerja dan manajemen, ada audit MSDM. Nah, biasanya kalau perusahaan besar tuh ada serikat pekerjanya. Jadi nggak semuanya, kalau misalnya kalau serikat pekerja itu digunakan buat apa sih? Ada karyawan yang tidak puas gitu dengan perusahaannya, dia bisa menyampaikan ke serikat pekerja gitu sebelum ke MSDM. Nah, ini kalau fungsi MSDM menurut Modi sama aja sebenarnya, mulai dari penyediaan staf sampai hubungan karyawan dan perburuhan. Bisa dibaca sendiri, ada kompensasi, keselamatan, kesehatan, itu mah sama aja sebenarnya sama yang tadi gitu ya. Oke, ini kita bahas satu-satu. Penyediaan staf. Ada apa saja di penyediaan staf? Penyediaan staf itu merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tujuan organisasi. Jadi artinya gini, the right man in the right job. Contoh, misalnya bagian keuangan tentu job spesifikasinya adalah orang-orang keuangan lulusan ekonomi, atau misalnya bidan otomatis kita harus meng-hire orang-orang yang kompeten dalam ahli kebidanan, lulusan prodi kebidanan. Jadi jangan sampai kalau misalnya pekerjaannya bidan, kemudian kita merekrut orang-orang kesmas. Nah, itu nggak mungkin juga gitu ya. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Jadi the right man in the right job itu harus benar-benar dijalankan, harus tepat gitu ya memilih orangnya. Selain kompetensi yang dimiliki, juga attitude-nya seperti apa. Nah, itu adalah penyediaan staf. Ada di penyediaan staf. Spesifikasinya biasanya kalau dibutuhkan lulusan D3, mau bekerja sama, bisa bekerja dalam tim, bisa di bawah tekanan atau apa. Nah, itu job spesifikasi. Nah, itu biasanya ada di penyediaan staf. Kemudian penyediaan staf itu mencakup apa saja tadi? Analisis jabatan. Nah, misalnya dalam satu perusahaan BPM, bidan praktek mandiri, diperlukan berapa orang sih gitu, atau berapa jabatan sih? Contoh misalnya ada owner sih nggak usah direkrut ya. Ada kepala ruangan atau misalnya bidan koordinator, kemudian ada asisten bidan,
kemudian ada customer service, kemudian ada bagian administrasi misalnya, terus ada CS, ada satpam, berarti ada 7 jabatan di situ. Berarti 7 jabatan itu harus dibuat spesifikasinya satu-satu, apa saja, misalnya kalau bagian keuangan lulusannya apa, terampil dalam bidang apa, kemudian kebidanan juga sama seperti itu, dibuat dalam job spesifikasinya. Kemudian di perencanaan staf juga mencakup perencanaan SDM tadi, berapa orang yang diperlukan. Selain spesifikasinya berapa orang, misalnya bidan koordinator perlu 1 orang saja, atau asisten bidan perlu 2 orang, bagian keuangan perlu 1 orang. Nah itu di perencanaan SDM gitu ya. Kemudian ada mulai langsung ke perekrutan dan seleksi. Setelah kita lakukan job analisis, setelah kita melakukan job spesifikasinya seperti apa, pasang iklan, baru kita lakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen dengan cara apa? Seleksi administrasi tentunya yang pertama. Setelah itu kita panggil gitu ya, mana-mana saja yang masuk kualifikasi, lalu nanti di situ biasanya ada tes kesehatan, ada tes psikotes, kemudian ada tes wawancara gitu ya. Nah, itu terjadi pada saat rekrutan atau rekrutmen. Seleksi, nah setelah hasilnya dikumpulkan dari tes wawancara, dari tes psikotes sampai dengan tadi tes TPA biasanya, tes potensial akademik, dikumpulkan nilainya, mana yang paling berqualified dan juga dilihat dari attitude-nya tentunya. Itu ada di proses seleksi. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengembangan SDM. Nah, ada apa sih di pengembangan SDM? Pengembangan SDM adalah fungsi utama dari MSDM yang tidak hanya terdiri dari pelatihan dan pengembangan, namun juga di situ ada aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Di sini pentingnya. Kenapa penting? Setelah mereka dilakukan seleksi lalu kita panggil, lalu akan melakukan orientasi tentunya di situ. Kita lihat mereka bisa bekerja apa tidak. Kekurangan dari mereka apa? Contoh misalnya, saya merekrut seorang bidan. Secara tes potensial akademik keren. Lalu cara menolong persalinannya sudah sesuai dengan APN misalnya seperti itu. Tapi dia lag-nya di apa? Lag-nya dia ternyata tidak bisa melakukan komunikasi skill yang baik. Jadi walaupun secara konsepnya bagus, tapi ketika diajak ngobrol atau misalnya ada pasien mengeluh, dia tidak pernah berbicara. Berarti di situ diperlukan pelatihan. Pelatihannya apa? Pelatihan supaya dia bisa berbicara terhadap klien, terhadap pasien. Bagaimana caranya? Berikan pelatihan komunikasi skill, berikan pelatihan promosi kesehatan seperti apa misalnya, atau itu bisa berupa short course atau kursus gitu ya, atau misalnya dilatih oleh MS manajer sumber daya manusianya, atau dilatih oleh ownernya, atau dilatih oleh atasannya. Nah di situ ya diperlukan, di situ ada di pelatihan dan pengembangan. Juga ada pengembangan karir, misalnya contoh nih, bidan ini udah bagus segala macam ya. Nah bisa nih masuk ke bidan senior misalnya, nah, gajinya dinaikin. Nah itu ada penilaian-penilaian khusus. Makanya di situ ada penilaian kinerja juga di situ. Untuk apa? Untuk menentukan karir selanjutnya. Itu ada di pengembangan SDM. Nah kemudian ada kompensasi. Nah ini yang paling asik kalau di MSDM. Kenapa paling asik? Kenapa di sini dibilang paling asik? Karena di sini menghitung penghasilan orang lain. Nah untuk menghitung penghasilan orang lain itu biasanya agak-agak sensitif gitu ya, harus bersifat adil. Makanya kenapa ada tools bagaimana menghitung hasil kinerja, bagaimana menghitung gaji seseorang gitu ya, dengan kualifikasi kerja seperti ini. Nah kompensasi itu apa? Kompensasi itu mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Meliputi apa? 1. Kompensasi finansial langsung. Itu biasanya bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Biasanya itu take home pay gitu ya, jadi uang yang diterima setiap bulannya. Itu kompensasi finansial langsung. Kemudian ada kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Ini adalah semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi yang langsung, seperti misalnya kalau cutinya nggak diambil gitu ya, karena memang misalnya perusahaan sedang membutuhkan tenaga kerjanya, nah itu harus dibayar itu kalau cutinya nggak diambil gitu. Kemudian cuti sakit, kemudian liburan, asuransi kesehatan, atau misalnya kalau di Indonesia sih lebih banyak dikenal seperti tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu biasanya kita tidak merasakan kalau kita tidak sedang sakit, amit-amit. Kita tidak akan merasakan kalau kita tidak kecelakaan kerja. Itu dirasakan ketika misalnya ada sesuatu, itu dibayarkan oleh perusahaan. Itu namanya kompensasi finansial tidak langsung. Nggak kita dapatkan langsung, tapi kalau misalnya kita terjadi sesuatu sama kita baru itu didapatkan, itu dibayarkan oleh perusahaan, ada hitungannya gitu. Kalau di BPJS Tenaga Kerja ada berapa persen hitungannya, kalau nggak salah sih 2,7% itu tanggungan karyawannya, 4, berapa persen itu perusahaan. Kalau BPJS Kesehatan biasanya
4% perusahaan yang harus bayar, 1% adalah karyawan yang harus bayar gitu ya. Kemudian ada kompensasi non finansial. Nah, ini adalah kepuasan yang terima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi kadang-kadang ada orang yang bekerja itu walaupun gajinya tidak seberapa atau misalnya gajinya UMK, dia nggak mau pindah. Kenapa? Karena environment, karena kondisi perusahaannya atau suasana perusahaannya mendukung banget, maksudnya dia betah. Nah, itu merupakan kompensasi non finansial dan itu harus diciptakan. Kenapa? Itu membuat karyawan kita loyal terhadap perusahaan kita. Itu adalah kompensasi ya. Nah, yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan. Ini harus diperhatikan oleh setiap CEO. Ya, keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Gitu. Ya, kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Jadi, selain diperhatikan penyakit fisiknya, emosional juga harus diperhatikan. Jadi, ketika karyawan itu bad mood atau apa, itu ada apa istilahnya semacam kayak konseling gitu di situ, atau misalnya kepekaan CEO atau kepekaan direkturnya gitu, ada apa, atau kalau direkturnya ada sumber daya, ada bagian manajemen MSDM, ya MSDM yang harus memperhatikan. Kemudian kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberi manfaat jangka panjang bagi organisasi take and give ya. Jadi kita dalam satu perusahaan itu memang harus menciptakan bagaimana keselamatan itu terjamin, bagaimana kesehatannya terjamin, bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan emosional. Itu keselamatan dan kesehatan. Kemudian ini bukan terakhir sih. Jadi tadi fungsi manajemen ada kan 5 ya. Hubungan karyawan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja bagi perusahaan besar tentunya. Dan berunding dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Jadi biasa dipilih gitu ya, serikat pekerjanya siapa-siapa saja. Nanti yang menyampaikan aspirasi karyawan di bawah ke atas itu adalah serikat pekerja. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Makanya orang-orang yang perusahaan yang besar itu yang ada serikat pekerjanya. Karena nggak mungkin misalnya karyawannya 200 pengen curhat itu nggak bisa dilayani oleh MSDM. Jadi kenapa ada serikat pekerja? Itu hubungan kekaryawan dan perburuhan. Ini adalah lingkungan MSDM menurut Moldy. Jadi di MSDM itu ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Lingkungan internalnya yang tadi saya jelasin, mulai dari penyediaan staf sampai dengan karyawan itu pensiun. Di situ ada apa aja? Ada area operasi, ada area pemasaran, ada area fungsional lainnya, ada keuangan. Jadi stakeholder perusahaan yang di dalam atau yang di internal itu kita sebut dengan lingkungan internal dari MSDM. Kalau lingkungan eksternalnya itu adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ada. Jadi kalau di luar misalnya saya belum dapat kerja, terus pengen kerja di perusahaan A. Nah, kita akan lihat berapa sih pasar tenaga kerja di situ, misalnya beberapa minimal gaji di situ gitu. Nah, itu pasar tenaga kerja. Ada serikat pekerja, itu lingkungan eksternal dari lingkungan MSDM. Kemudian ada pemegang saham. Kenapa pemegang saham ikut-ikutan? Karena mereka menanamkan modal. Jadi mereka juga berkaitan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan MSDM. Kemudian persaingan apa? Persaingan tenaga kerja ada. Kenapa? Misalnya si tenaga kerja ini bagus. Ada perusahaan lain yang tertarik pada tenaga kerja kita misalnya. Karena dia bagus sekali gitu. Ditawarilah gaji yang lebih besar segala macam gitu. Nah, bagaimana kita cara mempertahankannya? Itu persaingan itu yang harus kalau kita memang misalnya si karyawan tetap pengen loyal di kita seperti apa. Kemudian ada pelanggan juga, teknologi mempengaruhi. Kenapa? Semakin teknologinya canggih, biasanya kita tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja gitu. Itu teknologi. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan kesehatan, saya yakin pasti dibutuhkan tenaga kerja manusia. Kenapa? Karena itu yang mengoperasikannya. Kemudian ada peristiwa tidak terduga. Nah, itu juga merupakan lingkungan eksternal gitu ya. Kemudian ada pertimbangan legal atau hukum nah, di Indonesia ini sekarang kan sedang heboh gitu. Undang-undang Omnibus Law, itu undang-undang ketenagakerjaan. Itu juga mempengaruhi lingkungan MSDM kita. Jadi ada perubahan undang-undang di pemerintah, itu tentu akan mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Itu mengenai konsep
MSDM dalam kewirausahaan. Jadi kalau dalam wirausaha kita memikirkan MSDM-nya mulai dari penyediaan staf sampai mereka dengan pensiun yang tadi saya sudah sebutkan satu-satu. Nah, tentu pasti ada pertanyaan misalnya pertanyaan tentang MSDM ini kalian boleh lewat WA biasa ya, lewat WA grup atau misalnya tinggal di komen aja, tulis di komen pertanyaannya silakan. Tapi sebelum itu jawab dulu pertanyaan saya yang ini ya, tentang MSDM ini. Kemudian jawabannya leave di komen YouTube saya di YouTube ini ya. Jadi pertanyaannya adalah tentang MSDM nih. Kalau dulu kita kenal dengan manajemen personalia dan sekarang dirubah menjadi manajemen sumber daya manusia. Coba kalian sebutkan perbedaan manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Artinya perbedaan dari manajemen personalia dengan MSDM itu apa? Itu perbedaannya apa? Persamaannya apa? Tulis di komen saya ya, persamaannya MSDM dengan manajemen personalia dan perbedaan manajemen personalia dan MSDM. Ada satu tugasnya. Kalian tulis di komen, sebutkan nama dan NIM kalian, kemudian baru jawabannya. Mungkin itu saja kuliah kita mengenai ke manajemen sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Jika ada pertanyaan, saya bilang tadi silakan di komen atau misalnya bisa lewat WA saya. Kalian sudah tahu WA saya berapa. Terima kasih yang sudah menyimak perkuliahan saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.